kegiatan siang hari ini, yaitunya tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif, yang hari ini saya sampaikan kepada rekan-rekan, kepada ibu-ibu semuanya, dan kita di sini adalah berbagi dan sering tentang pembelajaran yang saya dapatkan di CGP Angkatan 8 ini kepada ibu-ibu semua. Hari ini kami menyampaikan tentang diseminasi ini modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan suatu tugas kami dalam memenuhi aksi nyata di modul 1.4 yang nantinya akan kami share di YouTube dan akan kami masukkan ke LMS. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Semuanya kita harap kegiatan ini dapat menambah ilmu kita, dan insya Allah kita bisa berbagi kepada peserta didik kita dan rekan teman-teman kita di lingkungan sekitar. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk ke tentang budaya positif, terlebih dahulu kita lihat dulu pertanyaan semantik yang ada 3 ini. Nah, kita menjawab ya ibu ya, setuju atau tidak setuju. Yang mana pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju ibu? Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, apakah itu merupakan suatu untuk menerapkan, meningkatkan disiplin terhadap anak? Setuju? Tidak setuju? Tidak setuju. Kita lihat nomor 2 dulu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Sepakat setuju atau tidak setuju? Setuju? Mana suaranya ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Berarti jawaban kita semua setuju dengan pernyataan yang ketiga itu? Setuju. Ya, nanti kita lihat, nanti kita gambarkan dari pernyataan pemantik yang ada 3 ini. Nanti ibu bisa mengevaluasi, oh ternyata yang saya jawab nomor 1 tadi ya sebenarnya tidak setuju harusnya, oh ternyata memang iya setuju. Nanti kita lihat. Berarti ada 3 pertanyaan pemantik. Ini PR kita untuk menjawab setelah ibu mendapatkan informasi tentang budaya positif ini. Baik ibu, budaya positif. Nah, budaya positif terutama ini yang kita terapkan terutama sekali adalah di sekolah. Siapa yang bisa berpendapat, bersuara pendapat mengenai apa saja itu budaya positif yang telah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing? Dan ibu boleh silakan angkat tangan. Seperti apa aja merupakan bentuk kegiatan budaya positif itu? Bisa berpendapat ibu? Ayo Bu Ami. Ayo Ibu Dewi. Contoh budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Kita tahu kan ibu, budaya itu adalah satu kebiasaan positif, berarti nilai-nilai yang positif. Berarti kita memang harus menerapkan suatu kebiasaan, nilai-nilai yang bagus, terutama untuk peserta didik kita. Apa saja? Iya benar, bagus sekali. Ada lagi yang berpendapat membersihkan mainan setelah anak-anak selesai bermain, berarti di situ termasuk nilai yang terkandung disiplin, bertanggung jawab, ya. Apalagi Bu Nadia? Patroli sampah, ya, menjaga kebersihan ya Bu ya, melatih anak untuk disiplin dalam menjaga dan membersihkan diri sendiri, ya benar. Ada lagi Bu yang mau berpendapat? Ayo. Iya, ada salam, saling menghargai teman, saling menolong ketika teman jatuh di saat bermain, dibantu, itu sudah merupakan budaya positif terhadap kita menerapkan kepada anak. Jadi ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu sebenarnya. Jadi sebelum sebenarnya kita mendapatkan pendidikan di CGP ini tentang modul 1.4 ini tentang budaya positif, dan alhamdulillah insya Allah budaya positif ini telah kita terapkan kepada peserta didik kita, apalagi di tingkat pengembangan atau tingkat pendidikan SDM. Kenapa? Karena pendidikan SDM itu adalah masa-masa golden age, masa-masa emas yang perlu kita tanamkan sekali nilai karakter kepada anak.
contoh ya. Nah, selanjutnya Ibu, di dalam modul 1.4 ini kita akan membahas disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan. Itu nanti akan kita dapatkan apa perbedaan hukuman dengan penghargaan. Setelah itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi. Nah, itu nanti insya Allah kita sampaikan. Nah, tadi kita telah membahas juga tentang disiplin positif atau budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita. Nah, Ibu-ibu, setelah kita pelajari, ketika kita membaca yang seperti ini, Ibu, ada pernyataan perubahan paradigma. Ada A dan B, ada kita dan teman kita, sebeklak secair kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Kita tulis ya Ibu kata-kata, terus kita letakkan di telapak tangan, terus kita genggam. Nah, setelah itu buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta agar benda tersebut bisa diambil oleh teman kita. Apakah itu butuh rayuan, bujukan, ancaman, menghardik, yang jelas di kepala teman kita ini dapat oleh teman kita. Jadi dapat yang kita simpulkan Ibu-ibu, berarti di sini ada suatu kekuatan ya Ibu-ibu ya. Ketika kita ada menulis, misalnya kita simpan di telapak tangan kita dan teman kita berusaha untuk mengambil, pasti dia berusaha, ya nggak Ibu? Nggak mungkin secepat itu aja diambil, kok itu diambil saja mungkin nggak. Berarti butuh di situ ada ancaman kah, atau rayuan kah, atau bujukan. Itu adalah usaha kita ya Ibu ya untuk mendapatkan yang ada di tangan kita ini. Jadi ilustrasinya ya Ibu di sini. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ya nggak Bu, kalau kita gambarkan ke peserta didik kita, bagaimana kita mengontrol murid kita. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik ketika anak itu bersalah, terus kita ada melakukan kritik kepada anak atau saran, apakah itu dapat menguatkan karakter? Nah, itu pernyataan ilustrasinya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Ibu, dari pernyataan tadi itu mungkin dapat kita simpulkan, untuk melakukan sesuatu itu, untuk menciptakan budaya positif berarti membutuhkan suatu usaha. Ya Bu ya, membutuhkan suatu usaha yang nantinya apa hasil dari itu. Nah, setelah itu Ibu, kita lihat di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, di mana stimulus responnya kita baca di sana, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti teori kontrolnya mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya di sini Ibu, mungkin kita mencoba untuk mengubah pandangan orang lain, bagaimana pandangan kita sama orang lain itu pasti berbeda. Ya Ibu, berbeda. Belum tentu baik menurut kita, belum tentu juga baik menurut orang lain. Jadi di sini stimulus responnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain itu. Nah, di sini Ibu dapat juga kita pahami bahwa stimulus respon ini juga perlu kita sebagai guru memahami ini agar peserta didik kita dapat ketika ada satu masalah kita bisa meresponnya dengan stimulus yang kita lihat ini. Selanjutnya, nih Ibu-ibu, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Itu menurut Platonya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini juga menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi Ibu, di sini disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Berarti ya nak Bu, kalau disiplin berarti anak tuh patuh ya. Besok kan seperti itu, Bapak mendeskripsikan anak-anak. Tuh anakku datangnya tepat waktu, setelah bermain dapat dibersihkan, terus dia misalnya apa namanya tuh masuk kelas, sebelum masuk kelas buka dulu sepatunya, disiplin, dia tepat waktu. Nah itu ibu-ibu, kata-kata disiplin di sini dapat kita apain adalah patuh terhadap suatu kesepakatan yang telah kita sepakati di sekolah kita. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ibu adalah merupakan satu-satu nilai kebaikan. Nah, apa aja contoh-contoh nilai kebaikan yang telah kita peroleh di sekolah? Salah satunya apa ibu? Nilai kebaikan yang ada di sekolah yang harus kita terapkan ke anak. Misalnya seperti mandiri. Apalagi bu? Apa bu Ami? Tolong menolong. Apalagi bu? Kreatif. Iya. Apalagi bu, jujur. Nah semua itu hendaknya kita terapkan di masa-masa anusia dini, di masa-masa golden age-nya. Di sini ibu, nilai kebajikan ini seperti binika global, gotong royong itu mungkin telah banyak kita laksanakan di sekolah. Tapi tentang berkebinekaan global ini mungkin agak sedikit. Dimana? Karena binika global ini adalah bagaimana kita menghargai daerah-daerah yang lain. Seperti misalnya ada di satu sekolah teman-temannya ada yang beragama lain, ada yang berbudaya lain, itu kita harus mengenalkan kepada anak meskipun dia berbeda budaya, berbeda agama, itu tapi tetap satu. Nah, di situ ibu-ibu. Jangan pula kita mengolok-olokkan contohnya pakaian adat Bali seksi terus kita mendeskripsikan ke anak-anak, gak usah ya tiru pakaian itu ya. Saya pikir kita sebenarnya tidak boleh seperti itu, tapi kita memberikan penjelasan yang sederhana kepada anak. Itulah adat tradisi yang dipakai oleh daerah lain itu. Nah ini ibu-ibu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini kadang-kala kita banyak keliru ibu-ibu, bahwa nanti akan kita bahas ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal kita. Nah ketika kita mendapatkan imbalan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal. Nah untuk saling menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi perilaku manusia ini ketika ada satu masalah, ada pelanggaran di sekolah ini dapat kita terapkan mulai dari memotivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi diri sendiri kepada gurunya sendiri. Selanjutnya ibu-ibu, nih ibu, di sini biasanya kita anak-anak selalu kita berikan reward ya ibu ya. Ketika anak-anak itu misalnya ada lomba atau apa, kita memberikan penghargaan berupa hadiah. Kalau kita apakan ibu, hadiah itu sebenarnya sifatnya hanya untuk jangka pendek ya bu ya. Jadi di situ kadangkala kita mungkin lengah, kita beranggapan dengan reward itu anak akan lebih semangat, anak lebih termotivasi. Tapi itu bisa kita ukur, bisa kita lihat, tapi dengan jangka pendek. Tapi itu akan menurunkan semangat anak untuk belajar ke depannya. Karena apa? Karena dia hanya beranggapan dia melakukan ini hanya mendapatkan imbalan gitu. Jadi kalau dapat untuk memberikan reward, memberikan hadiah itu sebenarnya bukan dihentikan tapi dikurangi. Nah, di sini ibu kita lihat bahwa penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi anak. Nah, itu ibu. Berarti kita selama ini beranggapan ketika anak itu sukses, mampu maju ke depan, mampu membaca ikrar ke depan, nanti ibu kasih bintang, nanti ibu kasih permen. Nah, itu sebenarnya memang bisa memotivasi anak, tapi dengan jangka waktu yang pendek. Setelah dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak akan mau melakukannya. Ya kan ibu? Jadi dia hanya beranggapan dengan dia memberi hadiah, dia akan melakukan itu. Ketika dia tidak mendapatkan imbalan, tidak ada hadiah, dia tidak akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Baik ibu-ibu, kita masuk ke restitusi segitiga. Di sini apa itu restitusi?
di sini Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Sebenarnya kita di lingkungan sekolah Ibu pasti kita pernah menemukan beberapa kasus anak saat belajar, apakah itu saat bermain di sekolah, apakah pas di jam pulang. Ibu pernah tidak menemukan kasus anak misalnya berebutan mainan? Ada Bu? Apa contoh-contoh kasus yang telah Ibu temukan di sekolah Ibu yang itu merupakan suatu pelanggaran? Apa Bu Minda? Terlambat sekolah, ya, itu merupakan satu pelanggaran ya Bu ya. Apalagi Bu Dewi ada? Bu Ami? Ada nggak anaknya menangis, berkelahi? Pasti ada ya Bu ya. Ada anak saat main mendorong teman, rebutan mainan. Nah itu adalah suatu masalah, iya nggak Bu? Ada suatu masalah atau suatu kasus. Bagaimana cara kita sebagai guru menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini diminta restitusi segitiga. Restitusi segitiga itu Ibu, yang pertama memvalidasi tindakan. Kita sebagai guru ketika ada anak yang berkasus seperti itu, terlebih dahulu kita menyelesaikan tindakannya. Nanti ada ini Ibu. Dalam segitiganya. Ini Ibu. Segitiga restitusi. Yang mana ketika kita menemukan kasus, menyelesaikan kasus anak, kita harus tiga ini berpatokan dalam menyelesaikan masalah. Menstabilkan identitas. Di sini bagaimana kita mampu menanyakan ke anak, ada kata-kata apa yang sedang kamu lakukan, kenapa kamu menangis. Nah, kita harus menyelesaikannya secara pribadi Ibu. Tidak boleh saat anak bermain di halaman terus anak melanggarkan suatu permasalahan di depan teman-temannya kita melakukan permasalahan ini menyelesaikannya, itu tidak. Tapi anak itu kita panggil, kita berbicara secara individu, itu adalah prolog antara guru dan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Setelah itu kita validasi kebutuhannya. Nah, mau kamu apa? Terus ketika kamu melakukan rebutan dengan teman, apa yang akan terjadi? Itu ada kata-katanya yang membangun murid-murid itu agar dia tidak down dan dia tidak merasa bersalah. Sebenarnya memang sikapnya yang salah, tapi kita sebagai guru harus mampu menyelesaikan masalah itu secara segitiga restitusi untuk mendapatkan hasil yang baik, agar anak-anak itu tidak tidak membuat merasa bersalah. Nah, setelah itu menanyakan keyakinan. Kita tanya sama anak itu. Kemarin kita telah melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ketika kita bermain di dalam kelas, terus mainannya berserakan, apa yang akan kita lakukan? Oh, bersihkan kembali Bu. Itu kita tanya kepada anak, itu merupakan suatu kesepakatan antara guru dan anak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ketika dia misalnya tadi ada kasus berebutan mainan tadi Bu, awalnya kita tanya sama anak, coba ingat lagi, apa keyakinan kita kelas kita, apa kesepakatan kelas kita. Ya Bu, udah boleh mainnya berebut-rebut Bu, nanti kalau mainnya udah selesai ditaruh lagi, dirapikan lagi. Jadi anak itu mengingat tentang kesepakatan antara guru dan siswa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Segitiga restitusi ini Ibu sangat penting, sangat perlu dipahami kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah ketika dialami oleh anak-anak di sekolah. Nah, di sini Ibu, keyakinan kelas sebenarnya dulu Ibu kita tidak kenal dengan kata-kata keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tapi lebih kita kenal dengan tata tertib ya Ibu ya. Iya enggak Ibu? Misalnya ada anak baru, tata tertib TK Kemala Bayangkari atau tata tertib kelas B3. Nah, sekarang kita rubah Ibu kata tertibnya menjadi kata-kata kesepakatan. Di mana kata kesepakatan ini Ibu itu adalah suatu kerjasama kita antara murid dengan hati yang senang. Ada pernyataan-pernyataan yang harus kita lontarkan kepada anak.
ketika kita di kelas, apa ya seharusnya membuat kelas kita ini menjadi nyaman belajarnya, menjadi senang. Ada enggak kira-kira yang harus kita benahi di kelas kita ini? Oh, misalnya anak berkata, ya Bu, setelah bermain, mainannya harus dirapikan. Nah, itu termasuk salah satu kesepakatan kita catat sebagai guru. Terus apa lagi sayang? Ya Bu, nanti kalau kita terlambat datang, misalnya kita duduknya di pojok sebelah kanan. Kalau dia sepakat semuanya seperti itu bisa kita jadikan kesepakatan kelas. Kalau perbedaan dengan tata tertib itu adalah guru yang bikin tanpa kita mendiskusikan terlebih dahulu kepada murid kita. Nah, misalnya anak masuk di B3, anak-anak ini ya tata tertib di B3 ya. Nah, duduk melingkar contohnya. Terus anak-anak makan harus di atas kursi. Ya, itu kan tata tertib contohnya. Tapi kalau kesepakatan itu Bu, kita sebelum mensahkan keyakinan kelas, kita tanya dulu kepada anak. Nah, nih kita lihat ibu-ibu di tampilan kita lihat ini tata tertib kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, berarti dengan bahasa itu ibu berarti terjalin di sana kerjasama, kekompakan antara guru dan murid. Kalau tata tertib itu seperti itu kata-katanya ibu. Aktif dalam pembelajaran, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, jadi istilah di sini adalah bahasanya saja yang kita rubah seolah-olah kita di sana adalah mengajak saling bekerja sama, saling suka dengan aturan-aturan atau kesepakatan yang telah kita terapkan di kelas kita. Seperti ini, kami murid yang semangat belajar. Ketika anak-anak mendengar kata itu pasti anak-anak itu antusias ya, semangat ya. Oh, berarti kami sudah yakin kami harus semangat untuk belajar. Selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oh, berarti kami harus peduli dengan teman-teman kami. Ketika teman kami sakit, ketika teman kami jatuh, kami harus peduli. Nah, kata-kata itulah yang nanti akan memotivasi anak-anak kita untuk berbuat baik kepada teman-temannya. Nah, itu ibu-ibu tentang keyakinan kelas. Mungkin insya Allah bisa kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ketika ada kasus-kasus yang kita temukan. Bagi anak kita baik main di luar atau di dalam kelas, apakah itu kasus dengan orang tua, kita dapat menyelesaikannya dengan restitusi segitiga restitusi. Nah, juga seperti tadi Bu Megi menyampaikan, disiplin budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Mungkin ibu itulah yang dapat Bu Megi sampaikan siang hari ini tentang budaya positif di lingkungan TK atau pendidikan nasional ini. Semoga kita dapat menerapkannya dan dapat berbagi dengan teman-teman. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah.